Jemaat yang kami kasihi, dalam nama Yesus Tuhan Kristus, kita akan mulai kebaktian kita pagi ini. Dan sebelum kita mulai kebaktian kita satukan hati dan pikiran kita masuk saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar sukacita bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tatapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hatiku memuji nama-Mu.
Kita dengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah yang ke-5 sampai titah yang ke-10. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita menundukkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel kita yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang tertulis di Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca secara responsoria. Simson pergi ke Timna
dan di situ ia melihat seorang gadis Palestina. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Palestina, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat kita. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 26 September 2021. Minggu 17 Dung Trinitatis. Dengan tema Hidup sebagai Keluarga Allah. Ayat-ayat yang dibaca pada minggu ini serta lagu Nats untuk pertanggungan Wek dan hari Minggu yang akan datang dapat kita lihat atau kita baca di warta jemaat kita masing-masing. Titing nama ragam. 1. Jadwal ibadah minggu di gereja HKBP Jambi 1. Sesuai dengan hasil keputusan sermon Perhalado HKBP Jambi 1 pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, ibadah minggu di gereja HKBP Jambi 1 mulai pada minggu pertama bulan Oktober 2021 atau tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan minggu pertama bulan November 2021
atau tanggal 7 November 2021, jadwal waktu ibadah minggu dari masing-masing WEK akan berubah pada setiap hari Minggu. Jadwal waktu ibadah minggu tersebut akan diinformasikan melalui warta jemaat di setiap hari Minggu. Hal ini sesuai dengan program Huria HKBP Jambi 1 mengadakan Pesta Puncak Gotilon pada hari Minggu tanggal 14 November 2021. 1.2. Jadwal ibadah minggu di Gereja HKBP Jambi 1 untuk hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 7 lantai dasar, lantai 1 WEK Talang Banjar, WEK Patar 1 dan WEK Patar 2. Pukul 9 remaja dan NHKBP. Pukul 11 WEK Pasar Jelutung dan WEK Kumpe Pudak. Pukul 18 WEK Tanjung Pinang dan WEK Simponi. 2. Lelang setelah ibadah minggu sebelum pelaksanaan Pesta Puncak Gotilon. Sesuai dengan hasil keputusan sermon Perhalado HKBP Jambi 1 pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2021, mulai hari Minggu yang akan datang tanggal 3 Oktober 2021, gereja kita akan mengadakan lelang dalam bentuk makanan, minuman, ataupun dalam bentuk lainnya yang dilaksanakan oleh masing-masing WEK sebelum gereja kita HKBP Jambi 1 melaksanakan Pesta Puncak Gotilon. Untuk itu buah-buah, laos elek-elek. Buah-buah, laos elek-elek. Horas Madihita di Sude Huria, ruas ni HKBP Jambi Sada, Resort Kebun Kelapa. Khobar tudos ni roha di sermon Perhalado na di hari Kamis tanggal 10 September 2020 sada. Diputus sonma pamasaot tado Pesta Gotilon tahun 2020 sada di Huria tahun di hari Minggu tanggal 14 November 2020 sada. Ala nii mulai di hari Minggu nanaing ro tanggal 3 Oktober 2020 sada sahatu hari Minggu 7 November 2020 sada diganuk permingguan pamasaut tamalelang gotong royong na pinatupa masing-masing WEK. Dengan cara setiap permingguan dipatupa ruas ni wekima untuk bahan lelang. Dung sipul kebaktian laos diudutima marlelang tu na tapatupai. Hira-hira 5 menit atau 10 menit. Songonima cara nasongon patujolon ni Pesta Gotilon tahun 2020 sada ni Huriata laho manukoli parhepengon ni Huriata na masai rikot siradotan nihita sude ruas. Alani molo dihaposi Huriata hitam marhite situa wekta laho patupa silelangoni. Manang berupa dia mana hobartusi las marohata patupa hosa. Anggiat ma sude hita ama dohot ina ruas ni Huriata HKBP Jambi Sada reta laho makubasi narikot di Huria na taha holongyon. Songlima buah-buah dohot elek-elek nami atas nama pendeta resort dohot Perhalado tu sude ruas ni Huriata HKBP Jambi Sada mauliate tuha tamana masuk-masuk. Tiga, akan menikah. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Berto Ronald Simanjuntak, putra dari Bapak Gesong Lambok Simanjuntak almarhum, Ibu Tirena Boru Simanungkalit, alamat Payo Selincah, Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa, WEK Patar 1, dengan Lia Lestari Boru Siregar, putri dari Bapak Hasiholan Siregar, Ibu Jojor Boru Pak Pahan, alamat Pasir Putih, Kota Jambi, Jemaat HKBP Jambi Resort Jambi. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 6 Oktober 2021 di Gereja HKBP Jambi 1 masuk pukul 9.30 WIB. 3.2. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Agus Romario Manurung Eskom, putra dari Bapak Bahasa Victor Manurung almarhum Ibu Marlin Boru Tapea, alamat Jalan Sukadamai, Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi 1 Resort Kebun Kelapa, Wek Simponi, dengan Olaviane Ana Ros Octavia Boru Nainggolan ST, putri dari Bapak AKBP Purnawirawan Edward Nainggolan, Ibu Theodorlina Boru Sinaga SMIP, alamat Jalan TP Sriwijaya nomor 87 RT 16 Mayang, Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi Resort Jambi. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 di Gereja HKBP Jambi. Keuangan. Jumlah pemasukan Rp20.526.000. Jumlah pengeluaran Rp2.856.000. Saldo kas 19 September 2021 Rp82.496.075. Saldo kas 26 September 2021 Rp100.166.075. Demikian warta jemaat kita seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Selalu
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah dalam minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-17 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika seseorang mencuri barang kita, jika seseorang melarikan harta kita, pasti kita merasa dongkol. Juk dorohatara muladong namangalarihon manang mabuan artata. Demikian juga cerita kenyataan antara Onesimus dengan Filemon. Onesimus itu adalah hamba Filemon. Molo didok hamba dalam bahasa Batak naposo, pesuruh, pelayan. Dia telah melakukan kesalahan. Onesimus melakukan kesalahan terhadap tuannya. Dia mencuri barang milik Filemon. Akibat kesalahan dan kejahatan Onesimus, dia layak untuk dihukum. Dia layak untuk diberikan ganjaran yang berat.
karena melakukan kejahatan, karena mencuri barang, dia kemudian melarikan diri dari rumah Filemon. Lari memana sia jebunisi Filemoni. Dan akhir pelariannya, dia dipenjara. Dan dipenjaralah dia bertemu dengan Rasul Paulus. Di Simana Sida Rap Nara Pidana. Di penjara itulah Paulus dan Onesimus membangun sebuah hubungan dan persahabatan yang baru. Ketika Paulus dan Onesimus bertemu di penjara, ada transformasi yang terjadi di dalam diri Onesimus. Ketika dia bertemu dengan Paulus di penjara, ada pertobatan. Jadi Onesimus bertobat bukan karena dia di penjara. Penjara tidak menjadikan, tidak jaminan orang bisa bertobat. Ay gudang do naung haruar se penjara mangulahon hajahato muse. Namun ketika dia bertemu dengan Rasul Paulus, di sanalah dia mengalami transformasi, di sanalah dia bertobat, di sanalah dia mengalami pembaharuan diri. Dan Paulus sangat mengasihi Onesimus, bahkan menganggap Onesimus sebagai anaknya sendiri. Menganggap Onesimus sebagai buah hatinya. Paulus menganggap Onesimus sebagai buah hatinya, artinya bahwa Onesimus itu sangat berarti, sangat berharga bagi Rasul Paulus. Memang Onesimus, arti nama Onesimus berguna, berfaedah, bermakna. Yang dahulu dia ketika bekerja pada Filemon, dia melakukan kesalahan. Dia melakukan kejahatan. Dan pada saat itu, dang sarupa, warna tu pangalahona. Namun setelah bertemu dengan Paulus, ada makna yang baik yang dia temukan dalam namanya. Paulus sebenarnya ingin agar Onesimus tetap tinggal bersama-sama dengan dia. Apalagi di masa tua Rasul Paulus, Onesimus banyak membantu. Gudang do ibana mengurupi apostel Paulus di hatuaunai lau merberita naudi. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sadar bahwa Onesimus bukanlah miliknya, tapi milik tuannya yaitu Filemon. Itulah sebabnya Paulus menulis surat ini. Itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada Filemon, nats yang kita baca tadi, supaya Filemon menerima kembali Onesimus. Asa dijakon si Filemon muse si Onesimus. Namun Paulus menyatakan bahwa Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai status, sebagai hamba. Tetapi sudah dalam status yang baru, yaitu sebagai saudara. Saudara di dalam Kristus dan hidup di dalam keluarga Allah. Paulus meminta kepada Filemon supaya menerima Onesimus dan memperlakukan Onesimus sebagaimana Filemon memperlakukan Paulus. Songo dia ho
tuau ikosongonima honian tu si Onesimuson ai nunga bertobat ibana nunga mu barohana. Paulus memberi garansi terhadap Onesimus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kisah dalam firman Tuhan yang kita baca, yang menyapa kita saat ini. Sekarang apa yang bisa kita petik? Ahaduna bui tabuat siani. Ahaduna naing tahanguluhon sian hata ni debata. Dinamasa antara Filemon, Onesimus, dan Rasul Paulus. Yang pertama, jika kita melihat dari sudut Onesimus, ada pertobatan. Ketika seorang bertemu dengan anugerah Tuhan, ketika seseorang itu bertemu dengan kasih Allah, dia pasti akan mengalami perubahan. Dia pasti akan berubah. Dia pasti akan melihat kenyataan hidup dalam perspektif yang baru. Orang yang mengalami anugerah Tuhan, dia akan melihat kenyataan dalam perjalanan hidupnya dari sudut pandang anugerah Tuhan. Jadi molo halak nang pajupang jalamakilala asini rohani debata. Pola pikir nape mamering namasa di bagasan nguluna ima pola pikir asini rohani debata. Orang yang bertemu anugerah Tuhan pasti terjadi perubahan besar dalam hidupnya, pasti ada keajaiban. Orang jahat berubah menjadi orang yang baik. Orang yang tidak berguna menjadi orang yang berguna. Orang yang lemah akan berubah menjadi orang yang kuat. Orang yang gagal akan berubah menjadi orang yang sukses. Orang yang patah semangat akan berubah menjadi orang yang optimis. Dan orang yang berpengharapan. Itulah orang yang sudah bertemu dengan anugerah Allah. Nau makilala asini rohani debata. Dan di sini juga kita bisa melihat ada providentia Dei. Ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Onesimus. Kita tidak tahu apa yang terjadi jika seandainya Onesimus dalam pelariannya tidak bertemu dengan Paulus. Memang salah doi mana nama nakoi, nama ngalarihok kepengi. Namun sekalipun demikian ada pemeliharaan, ada penyertaan Tuhan. Sehingga dia terselamatkan. Ternyata jika kita melihat kehidupan Onesimus, jika kita pahami dalam kehidupan saat ini, Tuhan selalu merencanakan kebaikan dalam hidup kita, sekalipun hidup kita penuh dengan noda dan dosa. Sai disakabi debatado na duminggat di bagasan nguluta. Nang pigudang hahurangata, nang pigudang dosata, nang pigudang kesalahata. Sama seperti penyertaan Yesus dalam perjalanan hidup Rasul Paulus. Sekalipun Paulus membenci Yesus pada awalnya, sekalipun Paulus mengejar-ngejar menyiksa orang Kristen pada awalnya, namun setelah bertemu dengan kasih Allah, dia berubah. Ada pembaharuan dalam hidupnya. Dan Allah menyertai perjalanan hidupnya kemudian. Sampai dia menjadi penginjil
yang sangat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, jika kita melihat cerita tentang khotbah pada saat ini dan diperhadapkan dengan topik minggu hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimana hidup sebagai keluarga Allah? Tadi Rasul Paulus mengatakan kepada Filemon supaya Filemon tidak menganggap Onesimus lagi sebagai hamba, tapi sudah sebagai saudara di dalam Yesus Kristus. Dan gabe dianggap besi Onesimus hatuban, alai ikut dirajumi songodongan. Memang itulah konsep hidup dalam keluarga Allah. Berbeda dengan konsep hidup dalam duniawi. Hubungan dan persahabatan dalam keluarga Allah berbeda dengan hubungan dan persahabatan dalam duniawi. Karena filosofi, motivasi, dan cara kerja yang berbeda. Hubungan dan persahabatan duniawi itu didasari oleh kepentingan. Tidak ada kawan atau lawan yang sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Itulah dasar hubungan persahabatan duniawi. Dalam hubungan persahabatan duniawi juga ada holong mangalap holong, take and give. Dihaholongi hoa, huhaholongi ho. Siat take and give, sahak manon to take and list. Dungi take les. Nani lehon na isuraton. Itu teh take lesate. Apa yang diberi harus dituliskan. Artinya jika ditulis harus diingat. Itulah hubungan persahabatan duniawi. Dalam hubungan persahabatan duniawi juga ada pepatah yang mengatakan tidak ada makan siang yang gratis. Artinya dangadong na pere-pere. Ima molo persahabatan, ima molo hubungan, ima molo kekeluargaan duniawi. Namun jika kita masuk dalam hidup keluarga Allah, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Maka kita juga menjadi anugerah, grace. Kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Di sana tidak ada hitungan matematika. Alani di parsauran di bagasan Yesus Kristus tidak ada hubungan, tidak ada hitungan matematika. Hidup di dalam kerajaan Allah, unang ma disegai alani hepeng. Unang gabi materi manegai parsauran di bagasan Kristus Yesus. Molo sega dope parsauran alani materi, berarti kita belum hidup di dalam familia Dei. Kita belum hidup di dalam keluarga Allah. Alani naing mamangulu hita di bagasan ngulu paripe ni Tuhani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, jika kita lihat dari sudut Paulus itu sendiri, tadi di ayat 9 dikatakan, aku Paulus yang sudah menjadi tua. Yang sudah menjadi tua. Dihatuonai di pabua si Paulus do ibana naung na tua-tua. Jala di patuduhon ibana do hatuonai.
marhite naulu pasadahon. Di patuduhon Apostel Paulus do hatuaw nai, marhite pengalaman nonggudang dia dopi ibana. Di patuduhon Paulus do hatuaw nai, umurnya yang panjang dalam hidup yang semakin bijak. Hidup baina di Surimana mulak si Onesimus. Onesimus sangat penting dalam pelayanannya. Riko donya si Onesimus di mana? Tapi bukan kepentingan pribadi yang didahulukannya. Dia mengembalikan kepada Filemon. Dan dia juga mengelik, memohon kepada Filemon supaya memperlakukan Onesimus sama seperti memperlakukan Paulus sendiri. Naing masongoni ngulutan yan. Naing masongoni perdalanan ni nguluta. Semakin banyak pengalaman kita. Semakin banyak pengetahuan kita. Semakin banyak yang kita dengar, semakin banyak yang kita lihat. Naing ma dilam matua patuduhon habisukon dohot naulu pasadahon. Dan yang keempat, dari sisi Filemon, jika kita lihat dari sisi Filemon sendiri, sebenarnya dia berhak untuk marah. Dia berhak untuk menolak. Alaidang ditulak ibana. Adong di ibana rohan namar pangulaki. Bolo didok di bahasa Batak rohan namar pangulaki. Dalam bahasa Indonesia mengampuni, memaafkan. Tetapi bukan hanya sebatas mengampuni. Bukan hanya sebatas memaafkan. Tetapi memberi kesempatan. Filemon memberi kesempatan kepada Onesimus untuk melakukan pekerjaannya bersama-sama dengan Filemon. Juju dohita tang talian kesempatan tuhalak namar salah dopak kita. Jika ada orang yang bersalah, jika ada orang yang menyakiti kita, jika ada orang yang membuat kita tersinggung, jarang kita memberi kesempatan kedua bagi dia. Dangadong rohan namar pangulaki. Hidup di dalam keluarga Allah ada kasih. Songopadohan ni halak Batak tapulo naik dui. Unang si gotap-gotap. Tapi pasti akan ada pertemuan, pasti akan ada kembali hubungan. Mula dong nama baju roham noaing, unang pitor haci roham, unang pitor mencaci maki. Atik namar hula-hula buru doho haduan marsogot dohot ibana. Unang pitor palea-lea. Atik na hula-hulam doan noni mana di sadatiki. Atik na gabi pasu-pasu dan non ibana di bagasan ngulum. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya do songoni di sadahuta. Adong masada na tua-tua. Roma akadadanak. Ibu mabutik na tadahamu do butik kates. Nga masak butik non ibut tum mabutik non. Dugilaw madadana konyal lang ma. Roma na tua-tua no. Mangamuk may mana. Isin na mabuat butik konin na. Songo parputik ni butikom maparputik ni rukung na ihadwa dahin na. Ijam niya ti. Do apala butik do ito songoni sumpah na. Liling-liling lao ma mga rato danakon. Dungi gabi pengusaha may mana. Mulak may mana tuhuta muse. Idapot to ni mana ma upungin na tuway. Oras upung. Bah oras ay si dohotehe. Ay madah. Audo na julo na mabuat butik mi. Jadi dang tarbalo sawop pung habur jom mi.
Oma pasti debammu hulema pasti debammu punda 20 juta inna. Beh, na julu langsung parputek ni butiki parputek ni rukung. Alai bui di sedatiki gabe pasu-pasu. Ala nina aing berengotasian sudut ni si Filemon. Jangan membenci. Adong rohan nomor pangulaki ada pengampunan. Karena hidup kita ada di dalam keluarga. Keluarga duhita di bagasan Tuhani. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Jika kita bersaudara di dalam Tuhan, maka tidak ada kata putus cerai, tidak ada hubungan. Alani ikur rajumammu ma au hamu halakan dongan na dilabung tai ima dongan di bagasan Kristus Yesus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman yang telah kami dengar dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menyadarkan kami untuk bertobat, karena kami telah bertemu dengan anugerah-Mu. Kami telah mengenal kasih-Mu. Itu sebabnya biarlah kami melakukan yang terbaik sebagai balas, sebagai tebusan dari kesalahan kami masa lalu. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang rugi, yang saat ini putus hubungan, apapun pergumulan mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu hadir di setiap pergumulan mereka, karena kami percaya di dalam Tuhan pasti ada solusi. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berduka, buat saudara-saudara kami yang saat ini menderita, yang miskin, yang kelaparan. Kiranya Tuhan mencukupkan mereka melalui kasih setia Tuhan, dan Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat bagi mereka, karena mereka adalah saudara kami di dalam Kristus Yesus. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat segala rencana dan program gereja-Mu HKBP Jambi 1 ini. Kiranya Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami rencanakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami programkan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan, banyak kesalahan, banyak dosa, banyak pelanggaran yang telah kami lakukan. Ampuni kami Bapa, agar kami layak untuk meminta di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sempurna
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.